Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Insan ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi dulu dari 17. Wa yusqauna fiha ka'san. Wa yusqauna lan den paringi minuman, den paringi ngombe sapa itu abror ya. Orang-orang yang masuk surga itu. Fiha ing dalam jannah ka'san ing sak gelas khamr ay khamran. Kana mizajuha kana kang ono mizajuha apa campurane khamr atau ka'san aima tumzajuh bihi tegese perkara tumzaju kang den campur apa bihi kelawan ma zanjabilan iku jahe. Bentuk minumannya ainan fiha tusamma salsabilan. Ainan sumber, nyatane sumber atau mata air. Lafat ainan badalun min zanjabila, iku tadi badal min zanjabila saking lafat zanjabila. Fiha ing dalam jannah. Tusamma ten sebut apa ain salsabila ing salsabila. Jadi kalau ada anak perempuan namanya salsabila, itu nama dari salah satu mata air di surga. Yakni annama'aha kazanjabili, yakni ngarepaken annama'aha apa sakduhune banyune ain iku kazanjabilih iku kaya jahe. Alladzi tastalidzu bihil arabu kang ngrasa enak bihi kelawan ma al arabu sapa wong Arab. Sahlul musaghih lan gampang den ombeh den telan fil halqi ing dalam tenggorokan. Wa yutufu alaihim, ini suasana di surga. Intinya suasana di surga itu menyenangkan, membahagiakan, membuat suasana adem. Namun demikian, sebagian ulama mengatakan bahwa gambaran-gambaran yang ada di surga ini ada yang mengatakan itu adalah dohir seperti itu, dohirnya seperti itu memang, tapi ada yang mengatakan itu adalah bersifat majazi. Majazi itu berarti tidak seperti itu cuma gambaran yang kira-kira bisa difaham oleh manusia. Tapi sebenarnya mungkin lebih baik dari itu yang belum bisa dibayangkan sekarang. Kenapa ada sebagian ulama mengatakan demikian? Karena memang ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa situasi di surga atau di neraka itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarah ala qalbi bashar. Itu sebuah hadis. Jadi suasana di akhirat itu, di surga maupun di neraka itu mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata sekarang. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar beritanya oleh telinga. Wala khatarah ala qalbi bashar, dan belum pernah terpikir oleh pikiran kita. Nah, jadi gambaran yang ada di Quran bahwa itu nanti ada sungainya, ada mata air, terus situasi kayunya rindang, itu cuma pemahaman atau gambaran yang sekiranya mudah dipaham oleh manusia. Belum tentu seperti itu. Gitu ya. Belum tentu seperti itu. Jadi bisa jadi jauh lebih baik dari itu. Yang menurut hadis tadi belum tergambar oleh manusia sekarang. Kalau belum tergambar, kenapa kok digambarkan? Ya ini supaya untuk memudahkan dalam sistem pendidikan.
Jadi kalian kalau jadi murid tentu akan lebih paham kalau gurunya itu menerangkan dengan gambar, dengan penjelasan, dengan praktek. Kita kalau setiap bulan Dzulhijjah menjelang musim haji, tanggal berapa itu biasanya praktek? Ada praktek manasik haji. Itu tujuannya apa? Supaya ada penggambaran. Itu supaya otak kognitif kita, otak pemahaman kita itu bisa lebih mudah di dalam mengerti kepada pelajaran yang diberikan. Begitu juga ini. Allah sebenarnya sudah memberi kisi-kisi. Rasulullah sudah memberi gambaran bahwa gambar sorga dan neraka itu tidak bisa digambarkan. Dari dahsyatnya keindahan sorga dan dari mengerikannya situasi di neraka. Tidak bisa digambarkan. Namun tetap perlu digambarkan supaya ada bayangan. Gambaran surga seperti ini, ada sungai mengalir, tempatnya teduh, pohonnya banyak buahnya. Buahnya pun buahnya segar-segar, nggak ada virus lalat buah. Nah, seperti itu. Itu untuk menggambarkan aja. Jadi bukan kenyataannya. Kenyataannya mungkin lebih dahsyat daripada itu. Tusamma salsabila. Disebut dengan mata airnya disebut dengan salsabila. Yakni di sini menurut penafsiran mufassir, air yang ada di surga itu seperti jahe. Ya, jahe ini bagi orang Arab termasuk sesuatu yang sangat lezat. Ini berbeda dengan kalian, mungkin kalian nggak suka jahe. Yaitu untuk menyenangkan orang Arab. Karena Quran diturunkan di Arab. Kalau di sini apa yang paling disukai? Sabirin paling suka apa? Minuman apa paling suka? Susu apa air mentah? Susu. Momennya kalau seandainya Quran turun di Indonesia, mungkin gambarannya mata airnya seperti susu. Gitu. Nah, di Arab orangnya nggak suka susu, sukanya jahe. Ya udah dijelaskan seperti jahe. Airnya itu seperti jahe. Kalau kita membayangkan air seperti jahe ya nggak suka, pedes ya. Nah itu intinya itu ya. Jadi intinya surga itulah tempat yang sangat menyenangkan. Itu yang ingin digambarkan Al-Quran. Belum tentu seperti yang digambarkan ini. Jadi ada sebagian mengatakan gambaran-gambaran tentang surga yang ada di Quran itu sifatnya istilahnya pejoratif atau majazi, kiasan. Tidak yang sebenarnya seperti itu. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna wa yatufu lan berkeliling alaihim ing atase abror, orang yang masuk surga, wildanun mukhalladuna sopo piro-piro anak arek nom, anak muda, mukhalladuna kang den langgengaken nomi. Kita dikelilingi oleh para pelayan-pelayan muda yang terus muda, tidak tua-tua. Lafat mukhalladunah bisifatil wildani, kelawan tadi sifate wildan. Jadi wildan itu ada anak mana itu? Anak Bali ya. Wildan itu jamak dari walad, jadi wildan itu bisa apa? Anak di surga, pelayan-pelayan surga yang tidak pernah tua, muda terus. Layusibunah kang ora uwan sapa wildan. Tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Idza ra'aitahum hasibtahum, idza ra'aitahum nalikane ngira sampean nalikane ningali. Idza ra'ainahum ya. Ra'aitahum. Nalikane ningali sira hum ing wildan hasibtahum moko nyono sira hum ing wildan lihusnihim krana baguse wildan wantisyarihim lan tersebare wildan fil khidmati ing dalam melayani, ing dalam pelayanan. Jadi pelayan-pelayan ini banyak sekali berkeliling di sekitar di surga itu. Hasibtahum nyono sira ningali sira ra'aitahum ningali sira hasibtahum nyono sira lu'lu'an mansura ing mutiara mansura kang bertabur. Jadi ganteng-ganteng, muda, lincah, wajahnya bersinar seperti mutiara. Min silkihi saking
untayane lu'lu' au min sadfihi utawa saking asale lu'lu'. Wa huwa ahsanu minhu fi ghairi dzalika wa huwa utawi bildan ya. Ahsanu iku luwih bagus minhu tinimbang lu'lu' fi ghairi dzalika ing dalem liyane mengkono mazkur. Wa idza ra'aita thammah wa idza ra'aita nalikane ningali sira thammah ing mengkono-mengkono. Sammah beda dengan summah ya. Kalau saknya pakai dhammah, summah itu maknanya kata sambung kemudian. Tapi kalau sammah itu isim isyarat seperti hunakah wa min sammah. Sammah ing mengkono-mengkono ai wajadta ru'yata minka fil jannati tegese nemu sira ar-ru'yata ing peninggal minka saking sira fil jannati ing dalam swarga. Ra'aitah moko ningali sira. Lafaz ra'aitah jawabu idza iku tadi jawab lafaz idza ningali na'iman wa mulkan kabiran, na'iman ing nikmat la yusafu kang ora bisa den sifati. Nah ini ada penjelasan dari mufassir. Jadi kenikmatan di surga itu tidak bisa digambarkan. Nah, tadi itu gambaran dalam Al-Qur'an tentang suasana di surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana di surga itu ada air, ada sungai, ada pohon-pohon besar yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai umpamanya. Itu segala menggambarkan bahwa surga itu sangat indah. Wa mulkan kabira lan kerajaan kabiron kang gede, wasi'an tur luas, la ghayata lahu kang ora ana apa? Wayah itu puncak ya. Lahu katwe mulkan aliyahum iku jabone abror ai fauqahum tegese ndukure abror. Lafat aliyahum fanasbuhu utawi nasabe lafat aliyahum ala dzarfiyati ing ngatasi dzarfiyah. Wa huwa utawi lafat aliyahum khabarul mubtada'i iku dadi khabar mubtada ba'dahu kang sakwise lafat aliyahum. Wa fi qiraatin lan iku ing dalem suwiji wacanan iku bisukunil ya'ih kelawan sukune ya mubtadaan hale dadi mubtada. Jadi lafat aliyahum bisa dibaca iya-nya bisa dibaca fathah nasab, bisa juga dibaca sukun jadi rafa. Wa ma ba'dahu khabaruhu lan utawi barang ba'du kan tetep sakwise ma khabaruhu iku khabare mubtada. Bisa jadi bisa dibaca dua. Jadi kalau ada orang ahli baca, ahli qiraah kemudian membaca Quran agak beda dengan kita, jangan ditegur. Itu termasuk mereka sedang membaca beberapa bacaan dari qiraatus sab'ah. Jadi Al-Qur'an bisa dibaca dengan 7 macam bentuk bacaan. Namun yang kita pelajari sebagai santri yang mempelajari Quran secara umum, secara biasa, itu hanya satu. Ya, seperti contohnya alaihim, itu bisa dibaca alaihimu, umpamanya. Itu biasanya kalau kita mendengar qiraahnya Muammar, ZA, atau ahli qiraah qori internasional, itu biasanya beliau membaca Quran dengan beberapa macam bacaan, terutama Al-Fatihah, sampai membaca dengan 7 macam bacaan yang berbeda-beda harkatnya, dan kadang-kadang hurufnya juga berbeda. Itu semua benar, jangan ditegur. Thiyabun khudrun, ini thiyabun mubtada dari aliyahum. Thiyabu sundusin haririn khudrun. Thiyabu sundusin utawi pira-pira pakaian saking sutra, haririn tegese sutra, khudrun kang ijo. Lafaz khudrun birraf'i kelawan den waca rafa. Wa istabrokun lan sutra kandel. Ini di surga nanti pakai baju sutra. Karena orang Arab itu suka sutra. Suka baju-baju yang sutra yang mengkilap gitu. Nah, kalau orang luar Arab mungkin belum tentu suka sutra itu.
Termasuk saya ini kurang begitu suka kalau ada baju-baju sutra. Ya, ini cuma gambaran aja tentang fasilitas-fasilitas mewah dan menyenangkan yang diberikan oleh Allah kepada ahli surga. Jadi kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah sampai akhir hidupnya husnul khotimah itu mendapat fasilitas yang super wah. Ya, kalau orang DPR dapat fasilitas rumah gratis, kemudian digaji, masuknya pun nggak sepenuh, masuk kerja juga nggak penuh setahun, ada masa reses, masa libur sekian bulan. Presiden, menteri juga begitu. Nah, itu namanya kan fasilitas. Semakin tinggi jabatan orang di dunia, dia juga dapat fasilitas yang semakin baik. Nah, ahli surga juga begitu. Ahli surga nanti mendapat fasilitas yang banyak sesuai dengan amalnya. Semakin tinggi amalnya dan semakin sedikit dosanya, maka dia juga fasilitas yang akan semakin banyak. Intinya itu, fasilitas kemewahan, keenaan, keindahan, dan kenyamanan hidup. Wa istabrokun lan sutra tebal, pakai baju sutra, yang baju dalamnya sutra, baju luarnya juga sutra. Lafat wa istabrokun bisa dibaca bil jarrih dengan jar, bisa dibaca wa istabrokin, yaitu ma ghulidhah minad dibajih, yaitu ma barang ghulidhah kang kandel apa ma minad dibajih saking sutra. Fa huwa al batainuh wasundusudz dhahairuh, fa huwa utawi istabrok al batainuh iku pakaian luar, pira-pira pakaian luar, wasundusulan apa sutra, adh-dhahairuh kang kandel. Wa fi qiraatin utawi lan iku ing dalam qiraat liya aksuma dzukira fihima utawi sakwalike barang dzukira kang disebut apa ma fihima ing dalam karune. Menurut bacaan qiraah sab'ah yang lain dibaca sebaliknya. Sebaliknya itu gimana? Ya berarti hudrinnya dibaca jer, istabroknya dibaca rofa. Jadi berarti khudrin wa istabrokun, nah, gitu. Jadi thiyabu sundusin khudrin wa istabrokun. Ada yang baca begitu. Sama benarnya. Jadi kalau masih awam kalian jangan gampang-gampang menyalahkan orang. Nanti orangnya sudah lebih pinter itu, jadi tahu pilihan-pilihan. Sama dengan lah itu semakin pintar orang dalam bidang agama, maka dia semestinya akan semakin bijaksana, nggak gampang menyalahkan. Nah, dulu contohnya ya, sekedar contoh, ucapan selamat Natal. Itu kita sepakat kalau kita tidak punya ucapan selamat Natal itu ada dua pendapat. Satu, hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya boleh. Ada juga bolehnya itu dengan catatan. Yang mengharamkan ini kebanyakan para ulama mutaqaddimin, di mana pada saat itu masih status warga negara itu terbagi menjadi dua. Warga negara di negara muslim, di negara yang mayoritas Islam, itu terbagi dua. Satu muslim, yang kedua kafir dhimmi. Nah pada saat itu para ulama mazhab 4 menyatakan haram mengucapkan selamat pada hari rayanya orang kafir dhimmi. Kenapa? Karena kafir dhimmi itu statusnya di bawah kita. Sehingga kalau kita mengucapkan selamat itu namanya mengucapkan selamat orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Enggak perlu, enggak penting. Kemudian ulama mutakhirin, ulama-ulama sekarang itu mereka berubah pandangannya karena situasi yang berubah. Dalam kaidah fikih dikatakan al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar, berlaku disertai dengan illatnya, sebabnya. Ada illat dan tidak ada illat. Karena sekarang setelah era masa kolonialisme, masa penjajahan berakhir tahun 1950-an, Indonesia bebas dari Belanda tahun berapa? Indonesia merdeka tahun berapa, Sobirin? 1945.
Nah setelah kemudian Malaysia bebas dari Inggris, kalau nggak salah berapa ya, 40, entah 47, entah berapa. Pokoknya, nah setelah era bebas dari penjajahan itu, status umat Islam dan orang kafir itu tidak ada istilah kafir dhimmi. Mereka yang berada di negara Muslim seperti Indonesia, ini mayoritas Islam, ada juga orang non Muslim. Ini orang non Muslim tidak disebut kafir dhimmi. Gimana? Ya non Muslim biasa. Di Malaysia juga begitu. Di Malaysia orang Melayu yang Muslim itu sekitar kalau nggak salah 40%, yang non Muslim Cina itu sekitar 30%, banyak di sana. Kalau di Indonesia itu Cinanya itu 10% mungkin. Pokoknya non Muslim itu sekitar 20 atau 25%. Lah, tapi status orang non Muslimnya juga bukan kafir dhimmi di mana? Di Malaysia. Di Mesir juga begitu. Karena itu maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan dengan berubahnya sistem kenegaraan, ya, Syekh Ali Jum'ah itu adalah ulama Al-Azhar dan mantan pernah menjadi mufti kerajaan negara Mesir. Nah, Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa dengan berubahnya sistem kenegaraan maka istilah kafir dhimmi sudah tidak ada. Jadi yang ada gimana? Muslim wa ghairul muslim. Muslim dan non muslim. Nah, karena perubahan status ini, maka hukum mengucapkan selamat kepada hari raya non muslim itu juga berubah. Apa berubahnya? Berubahnya adalah mengucapkan selamat Natal itu dibolehkan. Asalkan kita ketika mengucapkan selamat Natal itu tidak membenarkan ajarannya. Kita mengucapkan selamat hari galungan untuk orang Hindu. Bukan berarti kita membenarkan ajaran Hindu, enggak. Tapi cuma ingin mujamalah berbaik-baik dengan orang non-Muslim. Itu aja. Dan berbaik-baik dengan orang non-Muslim itu dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Mumtahanah ayat 8 dikatakan, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru. Tidak dilarang kalian berbaik hati, bersikap baik, bergaul dengan baik dengan orang kafir. Selagi mereka juga berbuat baik kepada kita. Dengan alasan itu, maka ulama-ulama mutakhirin membolehkan. Membolehkan mengucapkan Natal, terutama bagi orang-orang yang mempunyai kerabat, punya tetangga, punya teman kerja yang non-muslim. Bagi kita yang nggak punya tetangga non-muslim, siapa yang punya tetangga non-muslim? Ini mungkin yang dari Bali ya, dari NTT, dari Sumatera yang kawasan Batak sana, Sumatera Utara, Samosir, itu banyak orang Kristen. Itu mungkin banyak orang punya tetangga Kristen, tetangga Hindu dan sebagainya. Maka bagi mereka punya kerabat, bahkan kerabat umpamanya punya ayah masih jadi Kristen, kitanya Muslim. Maka kita tidak apa-apa mengucapkan selamat kepada kerabat-kerabat yang non-Muslim itu. Nah, dengan tahunya hukum ada dua seperti ini, maka kita boleh memilih. Umpamanya ada yang mengatakan saya memilih untuk tidak mengucapkan selamat, enggak apa-apa. Tapi juga jangan menuduh macam-macam kepada orang yang mengucapkan selamat. Wong hukumnya sama-sama ada yang membolehkan. Nah, gitu loh. Ulama mutakhirin sama-sama hampir sepakat, semua ulama mutakhirin yang sekarang yang masih hidup itu semua membolehkan ucapan selamat Natal. Mulai dari Syekh Al-Azhar, itu termasuk ulama tertinggi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena harus tahu, ulama tertinggi yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan di Saudi. Saudi bukan rujukan kita, karena mereka ulama-ulama Wahabi. Ya, ulama yang resmi dari negara itu ulama Wahabi, bukan rujukan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama dari Mesir yang menjadi Syekh Al-Azhar. Nah, itu dijelaskan di dalam kitab Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Syekh Al-Azhar itu menjelaskan bahwa mengucapkan selamat kepada hari raya non-muslim, baik Natal, Diwali atau galungan bagi orang Hindu, itu tidak apa-apa. Boleh dalam rangka untuk mujamalah, untuk berbaik-baik
dengan sesama manusia dari kalangan non-muslim. Terus kemudian Syekh Yusuf Qaradawi membolehkan. Syekh Ali Jum'ah membolehkan. Ali Jum'ah itu Mesir. Yusuf Qaradawi Qatar. Kemudian Habib Omar bin Hafidh yang menjadi guru dari beberapa habaib di Indonesia. Gurunya Habib Munzir, gurunya Habib Jamal Batu, Habib Munzir Jakarta. Dan banyak ulama-ulama Indonesia yang berguru kepada beliau, termasuk Buya Yahya, itu juga termasuk muridnya Habib Umar. Habib Umar membolehkan juga. Nah, tapi demikian boleh itu bukan berarti kita harus mengucapkan, enggak. Cuma yang terpenting ketika kita tahu bahwa suatu hukum itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, maka kita boleh memilih dan tidak boleh kita menghina atau mencaci atau menuduh kepada orang yang melakukannya. Itu yang penting. Itu sikap bijaksana namanya. Ada ulama, apakah ada ulama yang kemudian mencaci orang yang berbeda pendapat? Ada. Jangan ditiru itu ulama kayak gitu. Itu namanya ulama yang kurang punya wawasan keilmuan yang cukup. Kita teruskan. Wa istabrokin wa hullu asawira min fiddatin. Wa fi ukhra lan ing dalam wacanan kang liya bi raf'ihima kalawan rafae lafat hudrin dan istabrok. Nah itu di atas. Hudrun wa istabrokun. Wa fi ukhra lan ing dalam wacanan kang liya bi jarrihima kalawan jere hudrun lan istabrok. Jadi dibaca thiyabus sundusin hudrin wa istabrokin, bisa dibaca hudrin wa istabrokun, bisa dibaca hudrun wa istabrokin. Sama-sama boleh. Wa hullu asawira min fiddatin wa hululan den paringi hiasan sapa abror. Asawirah kelawan pira-pira gelang min fiddatin saking perak. Orang laki-laki tidak boleh pakai perak. Tapi kalau di surga boleh. Bagi yang suka pakai ya. Kalau umpamanya saya dipastikan umpamanya dimasukkan surga nanti, ditawari mau pakai gelang enggak mau saya. Karena memang enggak suka. Bagi yang suka ya pakai di situ. Pakai cincin emas, itu kan enggak boleh kalau di dunia. Ya. Pengantin muslim jangan pakai emas, tukar cincin emas enggak boleh itu. Kalau cincin emas putih, nah emas putih itu ada dua macam. Emas putih itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari apa istilahnya, plutonium apa gitu. Nah yang pakai yang non emas itu boleh. Jadi kalau mau ikut-ikutan tukar cincin, niru-niru gaya barat umpamanya, secara hukum nggak apa-apa. Nirunya itu nggak apa-apa, tetapi cincinnya jangan terbuat dari emas. Apa? Ya pakai emas putih, apa-apa. Tapi emas putih yang bukan dari emas, ya. Jadi emas putih ada dua. Ada yang dilebur dari emas, ada yang bukan dari emas. Ya, yang dari non emas itu yang boleh pakai. Istilahnya sama-sama emas putih. Wa fi maudhi'in akharah min dhahabin lan ing dalam suci panggonan iku min dhahabin saking emas. Jadi diberi gelang dari emas di surga nanti. Lil idzani krana nuduhaken bi annahum satuhune abror yuhallawna minan nau'aini iku den paring hiasan sapa abror minan nau'aini saking rong macem ma'an hale bareng wa mufarraqon lan hale terpisah-pisah. Kadang-kadang orang ahli surga itu mendapat dihias dengan perak atau emas secara bersamaan atau terpisah. Wasaqahum rabbukum syaraban tahuran wasaqahum lan maringi minum hum ing wildan hum ing abror ahli surga rabbuhum sapa pangerane abror syaraban tahuran kelawan minuman tahuran kang bersih. Minuman yang bersih. Kalau airnya enggak ada virusnya. Kalau di sini kan kalau untuk minum air itu kan yang bersih kalau sudah diproses dulu. Ya sekarang alhamdulillah di akhirat ini airnya sudah relatif bersih, berasal langsung dari mata air. Kalau dulu santri-santri yang mondok di sini sebelum tahun 90 itu airnya itu berasal dari air sawah itu, berasal dari sana, dari Gunalegi. Yang untuk ngairi sawah itu dialirkan juga ke sini, ke kolam.
kolamnya di selatannya masjid ini. Situ. Air itu datangnya 2 minggu sekali. Jadi santri itu mandi di situ, di air itu warnanya hijau, kalau kelamaan hijau. Kalau awal pertama datang warnanya coklat, lama-lama hijau. Ya santri itu mandi di situ, kalau masak, dulu kan masak sendiri. Ya juga dari situ, kalau lagi mandi ya kadang-kadang sambil kencing di situ juga. Jadi airnya penuh barokah. Kalau kencingnya semua santri itu ada di situ, ngumpul di dalam itu. Nah sekarang sudah alhamdulillah airnya sangat bersih, langsung dari mata air. Nah tinggal kalian jaga, kalau sudah air bersih ya jaga kebersihannya. Jangan kalau mandi nyemplung ke dalam ke dalam airnya itu yang bisa menularkan penyakit gatal-gatal itu. Yang nyemplung ke situ gatal, akhirnya semua kena gatal. Jadi usahakan tetap pakai cebok, bawa gayung sendiri. Dari kamarnya bawa gayung mandi situ, jangan nyemplung. Nah, itu untuk menjaga kebersihan. Nah ini di surga seperti itu, dikasih minuman yang bersih. Lafat syaraban tahuran mubalaghatan krana bangetaken fi taharatihi ing dalam bersine mak wa nadhafatil ing dalam sucine mak wa nadhafatil lan bersine mak bi khilafi khamr. Sekarang ya kasih minum, seandainya pun tidak haram, saya enggak mau, karena enggak suka. Bukan homer itu katanya pahit. Sama kayak air soda ya. Sprite, Coca-Cola kan enggak enak itu sebenarnya. Selain enggak enak juga enggak sehat. Bisa merusak. Kalau kebanyakan bisa merusak ginjal. Ginjal itu bikin enggak aktif. Minuman soda, minuman energi, kerating daeng, apalagi kerating daeng, apalagi minuman energi. Kuku bima dan lain-lain, itu kalau kebanyakan bisa merusak ginjal. Apa akibatnya kalau ginjal rusak? Maka kalau ginjal rusak, darah ini kan terus berputar di dalam ini. Maka untuk memutar darah ini, supaya kalian sehat itu darahnya harus berputar terus, muter ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Lalu siapa yang mutar ini? Ginjal. Nah, ginjal itu mengatur supaya darah ini bersih terus. Kalau ginjalnya tidak berfungsi, maka darahnya kotor. Kalau darah kotor, maka kalian tidak bisa bergerak. Wajahnya pun menghitam. Maka karena itu kalau ingin hidup, kalian harus cuci darah. Nah itu, kalau ada keluarga kalian yang cuci darah tiap bulan sekali, kadang-kadang seminggu sekali. Dicuci darahnya pakai mesin di rumah sakit. Supaya bersih. Nah jadi jaga juga ini ginjalnya ini. Perbanyak minum air, jangan terlalu minum yang manis-manis. Nah itu. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yuhum mashkura. Inna hadza satuna iki an-na'imah kenikmatan kana iku ana apa hadza lakum katwe sira kabeh jazaan iku balasan suci balasan wa kana sa'yuhum ajid balasan dari kita atas perbuatan baik kita di dunia, kita akan mendapat balasan surga. Surga itu intinya adalah anugerah tertinggi dari Allah. Kita tidak bisa menggambarkan seperti apa. Wa kana sa'yukum mashkuran wa kana lan ono sa'yukum apa usaha sira kabeh mashkuran iku den syukuri atau dibalas. Inna nahnu wallahu a'lam. Ola dari wa alimna wa atibana ya Rabbi